kali ini saya akan membahas mengenai dioda-dioda khusus dan aplikasinya. Jadi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan dioda PN junction ya, atau dioda biasa yang terdiri atas sambungan PN. Lalu kita juga sempat menyinggung mengenai dioda Zener, Schottky, lalu light emitting dioda. Lalu ada lagi fotodioda. Nah, di sini kita akan bahas mengenai dioda-dioda tersebut. Jadi yang akan dibahas di sini itu adalah dioda Zener, lalu dioda Zener regulator berbeban, LED atau light emitting dioda, device optoelektronik, dioda Schottky, dioda faktor, dan jenis dioda lain yaitu varistor, current regulator, step recovery, back dioda, sama tunnel diode. Seperti yang dibahas sebelumnya, di sini ada grafik karakteristik dioda penyearah. Jadi grafik karakteristik VI dari dioda itu seperti ini, di mana di sini adalah tegangan keni atau yang disebut sebagai tegangan di mana potensial barriernya itu yaitu 0,7 volt. Lalu di sini forward region ya, forward bias di sini. Nah, yang sebelah kiri adalah reverse bias atau reverse region. Di sini ada tegangan breakdown, biasanya 50 volt. Jangan lupa yang sumbu X itu adalah tegangan dioda, yang sumbu Y adalah arus dioda. Untuk dioda Zener yang pertama ya, itu adalah dioda yang dioptimasi untuk bekerja pada daerah breakdown. Pengaplikasiannya pada voltage regulator atau pengatur tegangan. Jadi karena dia dioptimasi untuk bekerja pada daerah breakdown, maka dia bekerja pada antara rentang min IZT sampai min IZM. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh bentuk fisiknya. Kemampuan dioda Zener itu diperoleh dengan cara mengatur tingkat doping tertentu pada semikonduktor. Jadi dengan kita mengadjust doping itu dapat mengubah jadi semikonduktor PN biasa menjadi dioda Zener. Dioda Zener dioperasikan pada daerah breakdown saat dioda dibias mundur. Jadi justru kalau dioda biasa kita bisa mengoperasikannya saat bias maju, dioda Zener kita pakainya di saat bias mundur. Seperti ini ya, ini kurva karakteristik VI dari Zener. Dia di bias mundur dipasangnya seperti ini, dimana untuk rangkaian di atas IS itu sama dengan VS min VZ per RS. VZ itu adalah tegangan dari dioda Zener ya, Z itu adalah Zener. Contohnya seperti ini. Jadi diketahui tegangan sumber antara tegangan sumber antara 20 sampai 40 volt. Resistor pembatasnya 820 ohm dan tegangan Zener adalah 20 volt. Hitung arus pada resistor pembatasnya. Resistor pembatas kan RS ya, sudah kita bahas juga di minggu kemarin. Di sini RS-nya adalah 820 ohm. Yang ditanyakan adalah IS, tegangan yang mengalir di resistornya ini. IS itu adalah VS min VZ per RS. Ini sebenarnya kalau kembali ke teori rangkaian listrik, ini pakai rumus tegangan yang biasa ya. I sama dengan V per R ya kan. Tapi karena V-nya di sini berlawanan tanda, V sumbernya itu seperti ini. Antara V sumber dan VZ-nya ini jika digambarkan dengan loop, dia harus dikurangkan. Jadi seperti ini ya. Maka hitung arus pada resistor pembatasnya, ya udah VS, misal VS-nya yang pertama adalah 20. VZ-nya adalah, kita hitung dulu yang batas bawah ya. VS-nya 20, VZ-nya adalah 20. Berarti 20 min 20 per RS-nya 80, 0, berarti arusnya pertama adalah 0 dulu. Lalu yang kedua, ketika tegangannya maksimal atau 40, berarti 40 min 20 per 280. Maka IS-nya adalah sekian. Jadi IS-nya adalah sekian sampai 0 sampai sekian gitu ya.
seperti itu. Lalu untuk dioda Zener regulator berbeban. Jadi di rangkaiannya seperti ini. Jadi ketika tegangan Thevenin yang menghadap dioda Zener lebih besar daripada tegangan Zener, maka rangkaian berfungsi sebagai regulator tegangan. Seperti ini ya. Untuk arus IS, lalu arus IL atau arus di beban ini, dan arus IZ itu dapat dicari dengan persamaan seperti ini. Jika dilihat sebelumnya itu tidak ada beban, tidak ada RL-nya. Kalau yang di sini dia udah ada bebannya, ada RL load-nya. Lalu ada aplikasi dioda Zener untuk wave shaping atau pembentuk tegangan. Jadi jika dioda Zener yang berkebalikan seperti ini kita pasang seperti ini ya, pasang secara seri, lalu kita hubungkan dengan suatu sumber arus bolak-balik, lalu di sini ada beban, maka kita bisa menghasilkan bentuknya menjadi berubah seperti ini karena jika dilihat lagi ya, dia akan berubah karena yang pertama si dioda Zener itu hanya akan menghasilkan tegangan yang linear ya. Tegangannya akan linear. Lalu karena dia di sini berkebalikan, sehingga kalau positif ya hanya ada satu dioda yang bekerja gitu lah. Intinya dia bekerjanya bergantian. Ini sebenarnya ada simulasinya, ada simulasinya di internet juga. Jadi kalau mau melihat cara kerjanya ya berdasarkan simulasi, silakan dicari. Nah, ini adalah datasheet dari dioda Zener, misalnya untuk yang tipe 1N5221B ya, sampai sekian. Itu berlaku seperti ini, dimana misal ya, untuk yang device-nya ini 5221B, VZ-nya minimal adalah 2,28, tipikalnya biasanya di 2,4, maksimum 2,52, artinya di antara rentang ini dia masih bisa bekerja. Tipikal ini adalah yang diujikan, tegangan yang di VZ yang diujikan ketika di keadaan ideal di laboratorium tempat dia melakukan pengujian gitu. Tipikal atau nilai pada umumnya ya. Lalu di sini ada suhunya berapa juga, pokoknya datasheet itu cara membacanya seperti ini gitu. Lalu ada optoelektronik, adalah teknologi yang menggabungkan optik atau cahaya dan elektronik. Contohnya ada LED, fotodioda, optocoupler, dan lain-lain. Untuk LED seperti ini ya. Jadi secara fisik bentuknya seperti ini. Kakinya ada dua, kaki yang panjang sama pendek. Yang panjang adalah anoda bagian positif, yang pendek adalah katoda. Semikonduktornya ada di mana? Semikonduktornya di sini. Ya. Cara pemasangannya harus dipasang RS atau hambatan pembatas. Kenapa? Karena arus yang lebih atau tegangan yang melebihi dari kemampuan LED-nya itu dapat menyebabkan LED-nya rusak, terbakar. Sehingga perlu dihitung RS yang pas berapa supaya LED-nya bisa nyala maksimum atau optimum nyalanya, tapi tidak sampai membuat terbakar. Ini cara menghitungnya seperti ini. Nah, LED sendiri kan macam-macam ya warnanya. Masing-masing warna itu memiliki tegangan kerja yang berbeda-beda. Kalau warna merah misalnya dia akan bekerja antara
berapa ini, kalau optimumnya itu antara 1 sampai 2 lah ya. Lebih dari itu arusnya akan terlalu besar sehingga dia akan bisa rusak. Untuk arah arusnya seperti ini ya, mengikuti arah panah dari LED. Simbolnya seperti ini. Lalu ini kakinya ya. Untuk menghitung arus adalah ia sama dengan VS min VD per RS. Di LED sini aplikasinya adalah untuk tes polaritas dan tes kesinambungan. Jadi kalau tes polaritas itu seperti ini, tes polaritas. Tahu ya polaritas itu plus minusnya benar atau enggak. Nah, kalau seperti ini tes polaritas itu, jadi misal DC voltage kita sambungkan dengan suatu sumber tegangan searah ya, sumber tegangan searah. Kalau misal di sini saya kasih pen dulu. Kalau di sini kita sambungkan dengan bagian positif, kutub positif dari sumber tegangan, sini negatif, maka kira-kira lampu mana yang nyala? LED mana yang nyala? LED hijau ya yang nyala ya, karena kan di forward bias dia ya, di bias maju. Sebaliknya kalau misal sini negatif sini positif, maka LED merah yang nyala, LED hijau mati, karena yang bias maju adalah LED merah. Seperti itu. Tes kesinambungan, kalau tes kesinambungan seperti apa? Untuk ngecek apakah suatu komponen itu nyambung atau enggak. Kalau dia nyambung, maka LED-nya akan nyala. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita di sini terminalnya kita hubungkan dengan suatu rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya nyambung benar, maka arusnya bisa ngalir kan, sehingga LED-nya bisa nyala seperti itu. Lalu ada fotodioda, adalah dioda yang dioptimasi untuk sensitif terhadap cahaya. Jika cahaya mengenai sambungan PN, maka akan menghasilkan elektron bebas dan hole. Artinya arus balik diodanya meningkat. Jadi fotodiodanya seperti ini. Lalu salah satu penggunaan dari fotodioda dan LED secara bersamaan itu adalah optocoupler atau optoisolator. Bagaimana cara bekerjanya? Itu adalah kombinasi antara LED dan fotodioda. Di sini LED, di sini fotodioda. LED kan dia mengeluarkan cahaya ya. Artinya kalau di sini ada arus ya, lalu di sini LED-nya nyala, maka cahaya yang dikeluarkan LED itu akan ditangkap oleh si fotodioda, sehingga fotodiodanya ini dapat menghantarkan arus juga. Nah, ini disebut dengan optocoupler atau optoisolator. Artinya apa? Kenapa disebut optoisolator? Karena dia diisolasi secara optik. Ini bisa digunakan untuk sebagai rangkaian pengaman juga. Kalau misal ada di rangkaian listrik, biasanya dipakai untuk pengaman atau proteksi ya. Karena dari kedua rangkaian ini yang source sama ini ya, sisi rangkaian yang kiri sama yang kanan itu tidak terhubung secara elektris. Tidak ada kabel di sini, adanya hanya cahaya ini. Jadi secara rangkaian dia lebih aman. Kalau ada kerusakan di sini tidak akan berpengaruh di sini. Paling ya karena dia nggak bisa kerusakan di sini, LED-nya nggak bisa nyala kan, sehingga nggak mempengaruhi di sini juga. Secara elektris lebih aman. Nah, ini adalah summary-nya atau ringkasan dari dioda khusus dan pengaplikasiannya. Kita nggak bahas semua ya. Yang kita bahas tadi ini 7 segment indikator ini sama seperti tahu ya, 7 segment itu adalah yang biasanya dipakai di 7 segment yang biasanya untuk timer angka ya, yang ada di lampu merah biasanya kan
untuk membentuk angka sampai lampu merah berapa detik, lampu hijaunya berapa detik, ada hitungannya. Ya, dia terdiri atas 7 segmen ini yang akan menyala bergantian untuk membentuk suatu angka, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, makanya disebut 7 segmen. Ini juga pada intinya dia pakai teknologi semikonduktor LED. Lalu ada fotodioda, octocopper tadi udah. Nah, laser dioda itu adalah aplikasinya untuk CD atau DVD player atau communication, ya. Lalu ada Schottky dioda, itu untuk rectifier, high frequency rectifier. Lalu ada varaktor, itu adalah variabel kapasitor sebenarnya. Ya, varaktor itu kepanjangan dari variabel kapasitor. Penggunanya untuk TV dan receiver, tuner. Lalu ada varistor atau variabel resistor. Itu untuk line spec protection, dan jadi untuk pengaman dari arus lebih. Lalu ada current regulator dioda atau dioda yang membatasi yang mengatur arus. Ada step recovery dioda, itu kegunaannya untuk frekuensi multiplier. Ada back dioda, yaitu weak signal rectifier. Ada tunnel dioda, yaitu high frequency oscillator. Dan ada pin dioda, yaitu control resistance, digunakan untuk komunikasi gelombang mikro. Oke, jadi sangat banyak sekali pengaplikasian dari dioda. Masih banyak yang bisa dieksplor. Kalau di teknik elektro ini ada bidangnya tersendiri, ya, ada subspesialisasinya tersendiri lah. Kalau kalian mau belajar mengenai dioda, namanya disebut mikroelektronik. Termasuk di dalamnya nanti akan belajar bagaimana membentuk suatu bahan sesuai karakteristik yang diinginkan. Itu ada untuk biasanya di kuliah magister, ya, di S2. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Oke, sampai jumpa lagi.